Pada Bapak Dr. Andes Khairul Aman yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin undangan pengajian bulanan yang kami banggakan, telah sampai pada acara puncak, yaitu siraman ruhani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Patawi. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Aminnya mana? Telah. Saya berdoa ibu dan bapak supaya kompak jawab amin. Biar Allah kabulkan doa-doa kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, dan tentunya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kompak bu, yang kenceng, masih kompak amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Amin. Tapi sekarang amal amin. Ini kayaknya efek semalam kecapean kali ya. Faqala ta'ala azza wa jalla fi kitabih wa in ta'allana rabbukum Allah yang belum kompak. Saya doakan jawab Allah, mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Yang punya hutang cepat lunas supaya paling kencang. Kenapa kalau kita baca Quran kemudian kita jawab Allah boleh kan Kiai? Boleh. Karena itu pasangan yang serasi. Sambil didengarkan kata Allah wa
Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka simaklah. Walaupun kita nggak paham itu maknanya, kita simak, dengarkan dengan seksama, maka la'allakum turhamun, pasti kamu akan mendapatkan rahmat. Amin. Sambil kita jawab Allah, kata ulama, kullu lafzin min lafzil jalalah fa huwa dzikrun. Tiap-tiap lafaz jalla jalaluhu itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama kasara lafzu kasara ajru. Siapa saja yang banyak menyebut lafaz Allah jalla jalaluhu, maka insyaallah banyak pahala. Mumpung kita kumpul di majelis yang mulia, di masjid yang insya Allah kita cintai ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka jawab Allah yang kompak siap, Bu. Biar kompak saya kasih isyarat. Biasanya kalau orang Indonesia itu dikasih aba-aba dulu, ya. Jadi sertanya begitu saya gerakan tangan saya, Allah, jangan dulu berhenti Allahnya sebelum saya kepal ini tangan. Siap? Paham itu? Paham. Saya kasih contoh Allah. Nah, kan gitu ya, Kom. Ini kan begini, kita bisa sama-sama bersatu, sama-sama berkumpul kompak. Karena apa? Karena kita sama-sama bersama, insya Allah. Jadi persatuan ini perlu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Enak dengarnya, sedap benar. Ada yang kasih apa-apa ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kompak begini saya jadi semangat ini. Jadi semangat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal fajr wa yunada ya ibna adam ana khalqun jadid wa ana 'alaika syahid faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram wal muhtaram, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, khusus DKM Masjid At-Taufiq, juga penyelenggara acara yang insyaallah penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap ketua RT, warga-warga juga dari RT 1 sampai RT 14, ketua RW yang alhamdulillah hadir. Biasanya nih Bu, halo, ada RT, RW kagak ada. Biasanya ada RW, RT nggak ada lurah, camat nggak ada, kan ini alhamdulillah kompak hadir semua, alhamdulillah. Yang nggak hadir doakan mudah-mudahan hadir. Kemudian juga DKM Masjid At-Taufiq, juga Ketua Majelis Ta'lim At-Taufiq. Kalau dengar namanya Ibu Ratu, berarti itu saudara saya, sama dari Serang, Banten. Sama-sama. Jadi sama Bu Ratu itu, saya sama beliau itu saudara. Kakek saya dengan kakeknya Bu Ratu sama-sama kakek-kakek. Nenek saya dengan nenek beliau sama-sama nenek. Turunan Nabi Adam. Yang lagi rame kan sekarang Bu, di medsos, kalau ngikutin medsos lagi rame tentang apa, polemik nasab. Kalau saya mah nggak begitu peduli, yang penting nasib yang kita bikin itu ya. Karena kemuliaan itu ukurannya bukan terletak di nasab, tapi ukurannya ilmu dan akhlak. Betul. Ilmu dan akhlak. Walaupun dia ningrat, walaupun dia turunan sultan, turunan kerajaan, turunan kerajaan, tapi kalau tidak berakhlak maka dia menjadi hina, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Dicontohkan oleh makhluk Allah yang namanya iblis. Belum. Iblis itu makhluk Allah yang paling pintar. Loh, kok bisa begitu? Iblis itu dalam sejarah periblisan makhluk Allah yang pintar, bahkan konon katanya iblis bisa menguasai seluruh amalan-amalan, seluruh wirid-wirid para malaikat. Bahkan iblis itu pernah menjadi imamnya ketika tawaf di Baitul Ma'mur, pemimpinnya para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penghuni langit. Kalau di kita kan di Mekah terus. Nah, kalau penghuni langit Ka'bahnya di Baitul Ma'mur, yang memimpin waktu itu adalah iblis. Bahkan gelar iblis itu hebat. Kalau saya mah disebut digelarnya sama siapa? Sama ibu atau bapak? Kasih gelarnya ustaz, kiai, itu gelarnya manusia yang kasih gelar. Tapi kalau iblis Allah yang kasih gelar. An-Naqi, At-Taqi, Al-Alim, Az-Zahid. Mantap benar. Karena hebat, bahkan sampai tembus ke arasy. Dia pernah satu waktu minta baju kebesaran Allah yang namanya Al-Mutakabbir. Masya Allah. Tapi kenapa menjadi makhluk terkutuk? Karena iblis membangkang kepada perintah Allah. Maka apabila kita walaupun pintar, walaupun hebat, nasabnya tinggi, kalau membangkang kepada Allah, kepada Rasul,
makhluknya, maka dia sama dengan makhluk terkutuk. Na'udzubillahi min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita barusan memeriahkan syukur kita kepada Allah dengan apa Bu? Hari ulang tahun kemerdekaan. Hanya ayatnya tentang lain syakartum la azidannakum. Syukur itu menggunakan segenap perintah Allah ataupun karunia yang Allah berikan, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian itu. Itu namanya syukur. Allah kasih kita mata, maka mata kita untuk melihat hal-hal yang diperintahkan Allah. Ngaji, baca Quran, baca hadis, baca buku yang bermanfaat. Ini adalah bentuk syukur mata kita. Oh, saya mau tanya Ibu, setiap hari baca Quran berapa juz? Bapak, halo, setiap hari baca Quran, menghafal Quran berapa ayat? Halo. Nah, jadi kalau kemerdekaan mengisinya dengan yang namanya hiburan-hiburan, tidak masalah, asal jangan sampai melanggar, betul? Kadang-kadang hiburan juga, mohon maaf, saya kurang setuju Bu. Saya pribadi kurang setuju. Mohon maaf nih, main bola misalnya, ketika laki-laki pakai pakaian perempuan, pakai daster, pakai jilbab, ini kan tasyabuh namanya. Di sini ada kemarin. Saya kurang setuju itu. Bagus. Ya boleh lah. Ya misalnya catur lah untuk sekedar ini mah boleh. Kali-kali gitu main bola, tapi yang benar jangan laki-laki jadi perempuan. Betul tidak Bu? Bahkan saya dikirimi satu video itu anak kecil yang umur 5 tahun, dia lomba makan kerupuk. Itu diem aja. Kalau udah mulai diem aja si anak itu udah pernah lihat ya. Ditanya panitianya kenapa dia nggak makan, dia jawab, mama saya ngajarin saya kalau makan nggak boleh sambil berdiri. Ini perlu evaluasi juga, ya. Saya paling senang kalau memeriahkan HUT kemerdekaan itu dengan hal-hal yang lebih positif. Misalnya ada lomba hafalan surat-surat pendek, lomba jadi imam, lomba azan gitu, kaligrafi, lomba cerdas cermat Al-Quran, itu seru. Karena apa? Ini bagian daripada rasa syukur kita untuk mengisi kemerdekaan, betul? Meraih kemerdekaan begitu sulit dengan keringat, bahkan dengan darah para syuhada, para pahlawan-pahlawan kita yang telah wafat. Maka kita tinggal mengisinya dengan hal-hal yang lebih baik, insya Allah. Terus dan sebulan yang lalu, bahkan ini masih di bulan Safar. Awas, kata orang sudah makanya awas, ini hati-hati bulan Safar persis Saparun. Sebelumnya adalah bulan Muharram, bulan kedua di tahun Hijriah ataupun di bulan-bulan Hijriah itu mulai Muharram, Safar. Artinya kita baru memasuki tahun baru Hijriah 1445 Ini kaitannya sangat erat. Bu, sekarang tahun berapa Bu? Hijriahnya berapa? 1445. Kalau Masehinya? Tahun 2023. Ibu lahir tahun berapa?
Kayaknya di bawah 30 tahun lah. Kan iya. Karena apa? Ini yang hadir ini lagi berada di taman-taman surganya Allah. Artinya kalau dari taman surga berarti calon penghuni surga. Penghuni surga nggak ada yang tua. Muda-muda semua, cantik-cantik semua. Awas yang giginya ngomong jangan keluarin. Senyumnya jangan lebar-lebar. Muda-muda semua. Penghuni surga itu usia 17 sampai 33 tahun. Makanya saya melihat ini Masya Allah, cantik-cantik. Ada yang mirip Akshanti, ada yang mirip Syahrini, tapi ada juga yang mirip Poknoria. Alhamdulillah. Maka ini perlu kita yang namanya muhasabah. Betul. Orang yang hebat itu adalah dia senantiasa introspeksi setiap waktu. Orang yang aku beriman kepada Allah itu siapa? Mereka orang yang dinamis hidupnya. Wa man kana fi yaumihi khairan min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka fahuwa raqih. Dia adalah orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, wa man kana fi yaumihi syarrun min amsi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka fahuwa mal'un. Dia adalah makhluk yang Allah laknat, yang terkutuk. Nauzubillahi min. Maka kalau hari ini masih sama sama yang kemarin, loh, hari ini hafalan Qur'annya masih sama yang kemarin nih. Halo, apa kulhu alhamdulillah. Apa? Kalau ibu hafal Yasin, hafal Yasin. Alhamdulillah Pak Kiai. Kalau bareng-bareng, ayo aku Yasin nih. Kalau bareng-bareng apa? Bapak juga apa? Kalau bareng. Tapi kalau sendiri-sendiri, kalau dewe-dewe kan, itu pasti nggak akan ketemu kita mampunya. Kenapa? Begitu nyampe kepada ayat wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaina wa ayatul lahumul lail, itu ayatul lahum berapa ada 4. Bolak balik lagi nanti. Udah ke bawah, naik lagi ke atas. Kalau tapi kalau bareng-bareng, ini yang perlu kita muhasabah, introspeksi juga. Ngaku kita cinta Allah, ngaku kita bersyukur kepada Allah. Dengan kemerdekaan kita bebas berekspresi, kita bebas beribadah. Orang mohon maaf yang saya tahu, pengalaman saya paling enak itu di Indonesia, Pak. Betul, paling enak. Saya sebelum Ramadan saya berangkat ke Qatar. Di Qatar itu MTQ internasional. Saya masih jadi peserta sebelum Ramadan kemarin. Memang Qatar itu bersih, disiplin, masyarakatnya tertib, tapi susah mau ke warung. Kalau kita kan dikit-dikit merokoknya bisa matang. Susah, nggak bebas dan susah. Di Qatar itu jauh-jauh tetangga dengan tetangga itu seperti nggak kenal. Bahkan tetangga negara kita Malaysia saja itu beda aturannya Bu dengan kita. Republik Negara Malaysia itu saya pernah diundang satu tempat tuh. Kalau sudah satu tempat kita ini lagi kalau bahasa komplain gitu ya, sambilan gitu kan lumayan tuh. Sambilan nih ada tempat yang lain yang undang, oke, kita kan lumayan tuh dan lumayan. Begitu mereka isi ditangkap, nggak ada isi nggak mau, nggak. Bahkan ketika khutbah Jumat pun itu seluruh
Indonesia di kita enak banget. Berangkat saya ke Palembang, diundang 3 tempat, di Jakabaring, di Masjid Agung, sama di Pelaju. Ada orang Palembang, untuk Galo. Sampai ke sana karena saya banyak kawan-kawan. Selama 2 hari akhirnya 8 tempat. Alhamdulillah. Nggak ada yang larang. Kan lumayan tuh 8 tempat. Di sini juga kalau ada yang boleh-boleh aja. Luar biasa, kita nikmat kemerdekaan, kita ibadah gak ada yang larang, bahkan mau tabligh akbar di jalan sekalipun gak ada yang larang tuh. Yang penting izin ke aparat setempat. Gak pernah ada, apalagi di Singapura. Gak ada, kita di Singapura tuh. Saya tuh 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sebelum Covid saya diundang ke Singapura. Haflah tilawah Quran di sana dengan orang-orang Singapura, ada orang Malaysia, orang Brunei, orang Mesir. Itu di gedung, kayak begini di gedung. Nggak boleh di luar di halaman, nggak boleh. Tapi di Indonesia, bukan Indonesia, boleh di lapangan, di apa aja, di mall aja boleh. Alhamdulillah. Maka ketika kita menyikapi umur kita dan juga menyikapi nikmatnya kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mesti menjaga itu. Guru-guru kita, orang tua kita setiap akhir tahun ada doa akhir. Pasti sama Ibu Ratu diajarkan. Begitu masuki awal tahun pasti baca doa awal tahun. Bahkan kita biasa baca Yasin 3 kali kan gitu ya. Doa Yasin yang pertama minta panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Yasin yang kedua minta apa? Minta diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, rezeki yang maslahat, kan begitu ya. Kemudian doa berikutnya juga kita minta agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebenarnya cita-cita yang paling agung. Semua diri kita kalau ngaku beriman kepada Allah, cita-cita kita adalah sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kawan ini aku holiday semua ini. Sebenarnya kalau lagu Quran itu bukan begitu. Kalau bicara lagu Quran itu ada namanya, kalau di Banten itu kita diajarkan ada bayat di Surah Hijaz Hawan Ras Jihad dan Singkat. Jangan semena-mena, jangan semau dewek baca Quran dengan lagu. Jangan mentang-mentang dia penyanyi, mentang-mentang tukang ngipik, mentang-mentang orang Karawang. Pak Ustaz juga bisa baca Quran pakai lagu. Terus bisa tabat tiada, gimana kita lagunya? Tabat tiada bila kan pernah teramai di dulu ya, pernah ya di Istana Negara dulu pernah di Langgam Jawa pernah sampai ramai kan, pro kontra. Saya termasuk kurang setuju, walaupun kalau kita belajar ilmu tajwid, wal akhdhu bit tajwid haqqun lazim man lam yajid al-Qur'an akhir. Baca Quran itu wajib dengan tajwid. Selama itu dengan tajwid sesuai panjang pendeknya, boleh dengan lagu apa saja. Cuman kan maaf, enggak kalau mau umum, orang nanti ketawain. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan
Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Itu bahaya. Nanti kata orang Sunda, araita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Bukan tempatnya. Repot kalau boleh saja ada ilmunya, ada kunci-kuncinya. Sama kayak azan. Kayak azan, mohon maaf, azan itu kalau nggak ada ilmunya, seninya beda, seninya dia melenceng bahaya. Walaupun dia penyanyi, begitu azan, saya juga bisa kalau azan pakai lagu boleh. Begitu azan nggak tanggung-tanggung, begitu hayya 'alas shalah lagunya lagu Yopi Latur. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Demo. Makanya apapun itu harus bagaimana kita dengan ilmu hijrah. Nah, di dalam doa kita, doa awal tahun itu ketika masuk bulan Muharram tanggal 1 Muharram, ketika ba'da maghrib kita biasanya doa habisnya sini. Saya menyebut ada 3 doa yang kita panjatkan, yang ulama-ulama kita, guru-guru kita sudah menurunkan itu, mewariskan doa itu. Apa yang pertama? Allahumma aqsimna al-ismata minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi. Yang pertama kita mohon kepada Allah penjagaan, pemeliharaan dari apa? Minasyaitan, daripada setan. Wa awliyaihi, dan juga bala tentaranya setan, wa junudihi. Aulia itu teman-temannya setan. Siapa teman-temannya setan? Minal jinnati. Kalau jin yang gak kelihatan, cukup pakai ayat kursi. Ayat kursi gak mempan, tambah lagi baca surat Al-Baqarah. Ada kuntilanak nih, godain kita. Baca, kalau masih kata kuntilanak, gak takut. Gak usah takut, Pak. Baca doa mau makan. Insyaallah. Allahumma barik lana bima wasatana wa qina adzabannar. Amin. Kabur pasti dikuntilanak. Tapi tidak beresek kalau dimasak gitu. Ini yang berat itu kan setan dari jenis manusia, Bu. Siapa? Kadang-kadang saudara kita, kadang-kadang teman kita, kadang-kadang tetangga kita, betul. Giliran mau pengajian, pura-pura berangkat ke pasar. Iya, lagi pengajian nih jam 8, jam ibu biasa paling semangat. Setengah 8 sudah kumpul di masjid, di majelis taklim, baca apa? Sholawatan, baca syairan. Kalau di Banten tuh begini nih, hanya sama budak itu. Ibu-ibu sekalian, hari ini Jember ya. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Ngajak ibu-ibu, diulang lagi. Ibu-ibu sekalian, mana cepat ayo. Tapi ternyata yang namanya kebaikan ada saja tuh godaan, ada saja tuh ujiannya. Padahal rumahnya dekat pengajian, dekat majelis taklim, pura-pura berangkat ke pasar, udah bawa tas belanjaan, dengar sairan ibu-ibu sekalian, dia bikin sairan baru karena kesinggung, bikin sairan baru. Gua juga memang tahu hari ini, tapi gua mau ke pasar baru, lu aja berangkat duluan. Ceket yang begitu.
setan itu. Kenapa? Karena setan berjanji. Turunan iblis itu ya setan itu. Gedungnya iblis, apa jadi rumahnya setan itu ya iblis itu. Yang diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau menghormati Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka setan berjanji. Setan di situ dia minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena Kau telah mengusir aku, dan Kau telah mengusir aku dari surga, Kau telah mengutukku, maka tangguhkan aku umurku ya Allah. Aku akan goda, aku akan gelincirkan itu anak cucu Adam. Kita ini termasuknya digoda oleh Allah, oleh setan, oleh iblis maksudnya. Qala innaka minal munzirin. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Loh, ini diabadikan dalam surah Al-A'raf, diabadikan dalam surah Shad, diabadikan juga di dalam surah sebelum An-Nahl itu. Sebelum An-Nahl itu apa tuh? Al-Qur'an Ibrahim. Terus An-Nahl apa? Sebelum An-Nahl apa? Halo. Al-Hijr. Iya kan, fenomena sekarang kan Masya Allah, mohon maaf, pengajian di mana-mana, muludan tiap tahun, perajaban tiap tahun, tapi masjid seringkali masih sepi. Sebelum subuh, bukannya anak-anak muda yang datang ke masjid, bukannya anak muda yang tarhiman di masjid, bangunin warga supaya sholat subuh berjamaah. Ini tiap hari, tiap waktu, bahkan di masjid di mana-mana kadang-kadang sebelum subuh. Ada masjid sebelah barat lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum ini mau jatuh.
gagah. Oh, gas. Ya, bangunin warganya juga. Bangun! Ada aki-aki juga gaul tapi orang sini mah Robbana ya Robbana yeah. Walamna anfusana yeah. Di sini mah sebelum kalimatnya enak, suaranya gak kayak tadi. Wassalatu wassalamu alaikum ya imam al-mujahidin. Wassalatu wassalamu alaikum ya laki-laki yang lagi enak-enak tidur bangun langsung masya suara siapa nih enak banget. Gua gak mau cari ke masjid ke lagi mudah-mudahan cucu gua kawin sama dia begitu. Pasti gua kasih akhirnya saking burunya yang itu mesti nyari suara di mana itu suara tarhimah. Nih apa ki? Mana baju? Nih bajunya. Mana tasbih gue? Nih tasbihnya. Mana kopiah gue? Nih kopiahnya. Berangkat ke musik gak pakai sarung-sarung aja. Tapi semangatnya maaf jangan dibayangkan. Datang ke masjid gue datang dulu. Begitu masuk ke masjid, mana orangnya ini? Dilihat ke tengah, kagak kelihatan, belum kelihatan orangnya yang baca ta'limah. Maju lagi ke depan pengimaman, kagak kelihatan juga, kagak ada. Dia pulang oleh kiri kanan kagak kelihatan. Begitu lihat ke bawah, enak sih enak, tapi kayaknya perlu kita regenerasi itu penting. Di masjid akan jadi masjid yang makmur ke depannya, masjid yang penuh dengan berkah kalau kita bisa mencetak generasi-generasi setelah kita yang lebih baik daripada kita. Betul loh? Betul tidak? Ya kan selama ini mohon maaf kadang-kadang yang nambah beduk, aki-aki, yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum, belum tikar, yang mati. Kita semua bakal mati. Tinggal tunggu giliran. Banyak teman-teman saya, bahkan teman satu perjuangan mau santri bareng, sekolah bareng, main bareng, namanya itu bagus susun hari itu punya bagus hafil. Oh itu Banten itu, saya keluarga juga itu 3 tahun yang lalu saya sudah 2011 saya mendampingi almarhum Zainuddin MZ untuk ceramah di TV1. Beberapa kali saya mendampingi kami Indonesia ke almarhum Zainuddin MZ. Kemudian almarhum diambil oleh Allah, dipanggil wafat. Digantikan saat itu oleh almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Saya juga sebagai pendampingnya Ustaz Jeffrey saat itu. Gak lama Ustaz Jeffrey juga akhirnya digantikan sama Hashim Muzadi waktu itu. Gak
Akhirnya saya mundur dari TV One. Kenapa? Saya takut rusuh. Ini dia yang saya dampingi pada luar nikah. Saya ini kepada Allah, kepada Allah Subhanahu. Kayak saya dipintaran sama Ustaz Agung, enggak lah, saya belum siap. Ya Allah. Coba kalau kita punya generasi yang anak-anak kita sekarang yang baru 10 tahun, 12 tahun belajar keluar nih. Ada yang ke Jawa, ada yang belajar keluar membaca apa-apa pulang dan sebagainya. Pulang ke sini mereka waliyuhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Supaya mereka kembali kemudian mengajarkan ilmu yang telah mereka dapatkan di luar kampung kamu, kemudian pulang membawa ilmu mengajarkan. Masya Allah, nikmat pasti megah begini. Kemudian imamnya juga gagah. Kan semangat tuh ya. Ikutin kayak model di Mekah di Madinah kan. Mohon maaf, di Mekah di Madinah begitu dengar azan saja, yang ada di kamar mandi dia buru-buru keluar. Pengen segera berangkat ke masjid yang lagi merokok di depan maktab, di depan hotel, langsung dimatikan rokoknya. Jalan langsung berangkat ke. Alhamdulillah sehingga begitu azan, alhamdulillah tutup warungnya langsung jalan. Yang lagi ngojek langsung berhenti, langsung jalan lagi. Kemana? Nggak tahu jalan kemana. Nikmatin suaranya. Kalau suara begitu, kita dengarnya juga kayak apa bu ya, ingin kematian. Karena kalau suara begitu, kalau azan begitu, kayak suara sirine ambulan. Itu aja. Dan kita bagaimana pengen berangkat ke masjid, semangat ke masjid itu, begitu subuh, begitu subuh, waktu subuh tiba yang azannya. Selesai azan komat ikutin kayak di Mekah di Madinah, boleh pakai sendi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai komat, imam maju. Betul, imam maju. Biasanya dia ngasih isyarat biasanya kita dengarnya kalau orang Indonesia padahal mas tahu kan kayak imam sudah sendiri asal dengar aja mau ayo. Kemudian belakangnya bilang ikutin. Kata imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah. Kira-kira kok membantu kita untuk khusyuk kan? Ini mohon maaf begitu yang memakai aku udah 85 tahun. Begitu usoli kencang lagi usolinya. Oh, usoli. Dan itu Pak punya penyakit was-was. Usolnya nggak kelar-kelar. Malam minggu lagi. Yang menjadi makmumnya anak-anak muda mau pada apel. Sampai sholat pengen sholat isya dulu di masjid. Ini imamnya salah pilih. Akhir-akhir udah gitu usolnya kencang lagi. Begitu mau bawa takbir nggak kelar-kelar kayak punya penyakit was-was.
Al-Fatihah Pak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana jawaban Ijaya? Karena mampu itu bagaimana imam, betul kan? Imamnya begitu mana? Tapi kalau imamnya anak muda suaranya bagus, lagunya mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya juga hurufnya qaf. Waladdallin. Gimana aja dulu? Ada lagi yang gak khusyuk, imamnya gak khusyuk sholatnya, karena makmum berbeda imam begitu walau. Ada dompet di depannya. Kata makmum, amin. Selesai Fatihah baca surat. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ada suaranya itu? Habis itu ya. Terus itu namanya seni dengan seni indah, benar jauh. Jangan kita alergi dengan seni sholawatan. Kalau maka kesini tadi tuh dapat pujian tadi dari Pak RW tadi, dari kesepuan kita. Kenapa? Karena kompak, benar. Ada yang paling tadi hadrah apa tadi? Qasidah. Maganib. Salawat anak-anak sekarang kan Masya Allah kreatif. Muhammadun Allah, Muhammadun
Begitu pun kalau kita pakai surat baik Quran dipakai lagu, masya Allah. Nah, kalau tadi mohon maaf yang tadi contoh pertama, aki-aki tadi udah selesai walau dolim. Kata anak muda ini si aki baca surat paling pendek. Kalau tak kuliah dulu. Begitu baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis rabbikal a'la. Sabihis kan ayat itu. Waktu dulu akhirnya rakaat kedua kan pemuda punya inisiatif kompak, pemuda kata benar gotong. Itu aki-aki ini gotong pak. Islam ini betul. Ada aki-aki kurang aja boleh berkosa. Maka yang pertama kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala godaan syaitan dan bala tentaranya. Betul? Oke, Bu? Makanya kemana-mana kita harus baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Itu jadi kalau usah takut dipanggil kata tuh katakannya Bu Ratu Bojo Negara. Di situ tempatnya katanya banyak banyak santet. Gak usah takut kalau kita punya doa, karena tidak akan bisa membawakan, tidak bisa mencelakakan kecuali atas izin Allah. Kita kasih benteng dengan doa seperti tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Ada kan di berapa, dan di hadat banyak. Ini di awal wirid khusus kita. Yang kedua, dalam mengisi kemerdekaan ini kita tidak lepas daripada meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu, karena kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu. Gak mungkin kita bisa melawan penjajah saat ini. Kita hanya senjatanya bambu betul. Maka wal'auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Al-isti'anah, kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah daripada apa? Daripada nafsu yang membawa kepada keburukan, bahkan membawa kepada kebinasaan. Ammaratun bisu, namanya nafsu ammarah. Ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah. Ini ibu datang kemari semangat, ini juga nafsu, tapi nafsunya nafsu kebaikan, mutmain. Makanya orang-orang yang nafsunya, yang kebaikannya mendominasi keburukannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa Bu? Al-Fajr. Kayaknya ibu-ibu bapak-bapak ini banyak yang ibu-ibu kehafalannya. Pak, halo. Saya ini juri nasional, jadi saya sering menjadi penanya tahfiz. Insya Allah saya kasih pertanyaan juga nih ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena saya di sini mas soleha dan sore. Oke, siap. Cuman feeling saya nih, Ibu Ratu, feeling saya ibu-ibu ini hafalannya lebih banyak dari bapak-bapak. Kita coba tes ya, oke? Oke, sebelum saya tutup, Pak, halo, ada suaranya nggak? Saya kasih pertanyaan, saya kasih bocoran nih, isi-isinya cuma satu. Tolong teruskan ayat yang saya baca. Halo Pak, dengar gak? Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Terus Pak.
Padahal suara terbanyak menentukan. Jadi mau pilpres suara terbanyak menentukan. Tapi saya dengar gak ada yang jawab tuh. Padahal jus berapa? Jus berapa? Jus? Nah ibu-ibu, saya kasih lebih tinggi daripada jus 1. Jus 3. Jus berapa bu? Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 295. Bapak-bapak masih penasaran. Satu huruf kita baca Quran 10 pahala. Hari kita baca berapa huruf? Maka bapak-bapak tolong jangan tawadu. Bapak-bapak juz 11. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Pak. Teruskan ayat yang saya baca. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. Terus. Allah. Ada yang di pojoknya jawab. Sadaqallah. Kalau ibarat perang mau udah ngelabain ini beneran. Jus berapa tadi bu? 11. Ibu-ibu jus 23. Mohon maaf, banyakan 11 atau 23? 23. Jawab bu. Konsentrasi, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. 302. Benar kan? Jus 23 itu? Tadi jus berapa tadi? 11. Banyakan mana? 23 sama 11. Pak Kiai nggak adil. Oke, baik. Biar adil saya kasih pertanyaan sama. Jus alias jus 3. An-naba an-nazi'at al-asad al-takbir al-infitar al-mutaffifin al-shiqaq al-burud al-qari'at al-a'la al-ghashi al-fa'il al-balad al-syams al-layl al-duha al-isyraq al-din al-'alaq al-qadr al-bayyinah al-zalzal al-'adiyah al-qari'ah al-takafur al-'asr al-humazah al-fil qurash ma'un al-ma'un al-kawthar al-kafir al-nasr al-habal al-ikhlas al-falaq Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pada ini sama-sama jus berapa bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Pak. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Jus 30 sama bu. Itu kalau mau tahu sudah tahu mutaffifin. Kanu minal ladina amanu yadhakun. Nah, ibu-ibu jus berapa tuh?
Terakhir kita sama-sama salawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan ini mendapatkan syafaat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepada satu kali saja kata Nabi, maka Allah bersolawat kepada kita, kepada yang bersolawat kepada solawat 10 kali. Salawat kepada kita dari Allah itu adalah ampunan. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita sehingga kita pulang tidak membawa dosa sedikit pun. Insya Allah. Shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Allahumma
وصل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من الفقر والذل واقصدنا من البلاء والوباء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظار في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مقاصدنا بالخير وقض حوائجنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم. تقبل يا كريم. قبول قبول قبول. خذنا الصفا ودعم كدر والعفو منكم والله الموفق الى الطريق. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah.